Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal ketika Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang berasal dari Palestina, pergi ke Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik, seorang ulama besar yang berasal dari Madinah. Imam Syafi'i sangat mengagumi Imam Malik, gurunya, dan ingin belajar banyak dari beliau. Suatu hari, Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik, "Wahai guru, bagaimana cara Anda mencari rezeki?" Imam Malik menjawab, "Saya mencari rezeki dengan mengajar ilmu agama kepada orang-orang. Saya tidak pernah keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Saya hanya menunggu rezeki datang sendiri kepada saya." Imam Syafi'i terkejut mendengar jawaban Imam Malik. Lantas beliau bertanya, "Bagaimana mungkin Anda bisa hidup dengan cara seperti itu? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia harus berusaha untuk mencari rezeki? Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa rezeki itu ada di langit dan di bumi, dan manusia harus mencarinya." Imam Malik tersenyum dan berkata, "Wahai muridku, Anda benar bahwa Allah pernah berfirman dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda demikian. Namun Anda lupa bahwa Allah juga berfirman bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada dua jenis rezeki, yaitu rezeki yang harus didatangi dan rezeki yang datang sendiri. Rezeki yang harus didatangi adalah rezeki yang membutuhkan usaha dan ikhtiar dari manusia. Rezeki yang datang sendiri adalah rezeki yang Allah berikan tanpa usaha dan ikhtiar dari manusia. Saya termasuk orang yang mendapatkan rezeki yang datang sendiri. Imam Syafi'i masih belum puas dengan jawaban Imam Malik. "Wahai guru, apakah Anda tidak takut jika suatu hari ilmu Anda tidak laku lagi? Apakah Anda tidak takut jika suatu hari orang-orang tidak mau belajar dari Anda lagi? Apakah Anda tidak takut jika suatu hari Allah mencabut rezeki Anda?" Imam Malik kembali tersenyum dan berkata, "Wahai muridku, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Dia tidak akan mencabut rezeki seseorang tanpa alasan yang adil. Selama saya menjaga ilmu saya dengan baik, selama saya mengajar ilmu dengan benar, selama saya mengamalkan ilmu saya dengan ikhlas, maka Allah tidak akan mencabut rezeki saya. Jika suatu hari ilmu saya tidak laku lagi, jika suatu hari orang-orang tidak mau belajar dari saya lagi, jika suatu hari
Allah mencabut rezeki saya, itu berarti Allah telah menyiapkan rezeki lain yang lebih baik untuk saya. Saya hanya perlu bersabar dan bertawakal kepada Allah. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah. Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Beliau mengemukakan pendapat kepada sang guru. Wahai guru, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Imam Syafi'i menyampaikan pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Imam Syafi'i masih kurang yakin terhadap pendapat gurunya. Beliau masih ingin membuktikan pendapatnya bahwa rezeki itu harus dicari, bukan datang sendiri. Dan bagaimana mungkin rezeki bisa datang sendiri tanpa harus dicari? Kemudian Imam Syafi'i berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanan, Imam Syafi'i melewati sebuah kebun anggur. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memanen anggur. Salah satu pemilik anggur kemudian memanggil Imam Syafi'i. Wahai pemuda, kemarilah. Bisakah kau membantu kami memanen anggur? Sebagai upahnya, nanti kau bisa memilih anggur yang segar dan bagus sebanyak wadah yang kami siapkan ini. Imam Syafi'i pun menyanggupi dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tiba-tiba, langsung terbesit dalam benak Imam Syafi'i bahwa peristiwa ini membuktikan bahwa rezeki itu harus didatangi. Andaikan ia tidak datang mengiyakan permintaan pemilik anggur, tentu tidak akan secara tiba-tiba mendapatkan anggur. Setelah membantu memanen anggur dan mendapatkan upah anggur segar sebanyak wadah yang telah disiapkan, kemudian ia pun kembali ke Imam Malik dan bermaksud menceritakan hal tersebut. Wahai guru, ini aku mendapatkan anggur dari pemilik anggur yang tadi aku bantu memanennya, kata Imam Syafi'i. Sekalipun begitu, sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya, Imam Syafi'i menghadiahkan sebagian anggur itu kepada sang guru. Mendengar itu, Imam Malik tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap dengan pelan, "Sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru dan sedikit berpikir, alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba kau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah,
niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Imam Syafi'i langsung tertawa mendengar penjelasan Imam Malik tersebut. Sang guru dan murid itu kemudian tertawa bersama. Begitulah, dua imam mazhab mengambil dua hukum berbeda dari hadis yang sama. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengajarkan kepada umat Islam bagaimana menyikapi perbedaan. Keduanya tak saling menyalahkan lalu membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam. Apalagi saling menghormati dan saling berkasih sayang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.